Halo teman-teman, selamat datang kembali. Sebelum melanjutkan video ini saya ingin mengingatkan jangan lupa klik like, komen dan subscribe channel kami. Terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan membahas serial Netflix yang berjudul Biohackers. Di awal episode kedua kita bisa melihat Mia di masa kecilnya, di mana anak kecil laki-laki yang sebelumnya bersamanya sudah meninggal dunia. Dia pun naik ke lantai 2 rumahnya dan melihat seorang laki-laki memarahi seorang perempuan karena kematian anak tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan episode 2 pun dimulai. Kembali ke Mia yang sudah dewasa, dia bangun dari tidurnya. Setelah itu dia pergi ke kamar mandi dan terkejut karena Ole seperti tenggelam. Dia pun berusaha menyelamatkannya. Ternyata saat itu Ole hanya ingin mendapatkan rekor barunya untuk bertahan di dalam air dengan pilnya. Cerita berpindah saat Mia, Chen-lu dan Charlotte sedang istirahat di luar kampus. Mereka membicarakan Mia yang ingin menjadi asisten di tahun pertamanya. Tidak lama kemudian Jasper datang dan berbicara dengan Mia. Saat Mia sedang di kelas, Dr. Lawrence tiba-tiba memanggil Mia ke depan dan ditanya tentang bagaimana menjawab nomor 9. Mia pun mengatakan bahwa dia tidak menjawab berdasarkan buku. Setelah itu Dr. Lawrence mengatakan bahwa buku itu sudah ketinggalan zaman atau kuno dan menyuruh mahasiswanya yang lain untuk membuang buku itu. Setelah itu Dr. Lawrence memujinya, dan Mia pun mengatakan bahwa dia ingin jadi asistennya dan sudah mengumpulkan formulir. Namun Dr. Lawrence mengatakan untuk dia menyelesaikan semesternya terlebih dahulu. Tapi Mia tidak menyerah, dia pun mengikuti Dr. Lawrence sambil merayunya agar menerimanya. Dia berhasil dan Dr. Lawrence ingin dia mengirimkan tulisannya agar bisa diterima. Selanjutnya Mia dan teman-teman asramanya sedang berkumpul dan bercanda. Tak lama kemudian Jasper datang menemui mereka dengan teman kamarnya bernama Niklas. Mereka pun saling berbicara. Saat berbicara Mia mengingat kembali masa kecilnya, di mana saat itu di dalam mobil bersama ayah dan ibunya ingin ke Berlin. Namun ibunya terlihat resah karena ada yang mengikuti di belakang mereka. Dan benar saja, mereka ditabrak oleh mobil yang ada di belakang mereka hingga kecelakaan. Saat Mia terbangun, dia melihat seorang wanita keluar dari mobil tersebut dan mengambil suatu berkas dari dalam mobil keluarga Mia. Siapakah wanita tersebut? Setelah wanita itu pergi, Mia pun berusaha membangunkan ayah dan ibunya. Scan pun berpindah ke masa sekarang. Saat di berjalan bersama Jasper, Mia mendapat pesan dari seseorang yang bertanya apakah dia mendapatkan informasi baru. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mia pergi ke lab Dr. Lawrence dan dia memperhatikan sekeliling lab tersebut. Setelah itu Dr. Lawrence pun memberikan banyak tugas kepada Mia sebagai asistennya. Dr. Lawrence pun ingin mengambil sampel air liur subjek penelitiannya. Namun satu orang tidak datang lalu Mia pun diminta untuk menggantikannya. Saat sampel air liurnya diambil, Mia kembali teringat masa kecilnya. Saat bersama seorang anak kecil laki-laki mereka juga diambil sampel air liurnya. Kembali ke masa sekarang. Setelah diambil air liur, Mia pun terlihat panik dan ingin mengambil sampel air liurnya. Setelah itu dia pulang ke asramanya. Dan Charlotte mengajaknya untuk pergi ke danau dengan Niklas dan Jasper. Mia pun setuju. Dia berencana untuk mengambil sampel air liur Charlotte. Sebelum pergi Mia meminta pil air kepada Ole dan membawa sebotol minuman. Singkat cerita, Mia dan Charlotte pergi ke rumah Jasper dan Niklas untuk mengajak mereka pergi ke danau. Setelah itu pun mereka berempat mandi di danau. Singkat cerita, mereka pulang dan Mia mengantarkan Charlotte ke kamarnya karena dia sedang mabuk berat. Saat Charlotte tidak sadarkan diri, Mia pun mengambil sampel air liurnya. Keesokan harinya, Mia menemui Jasper untuk bisa masuk ke lab Dr. Lawrence. Saat di sana Mia menumpahkan minumannya untuk mengalihkan perhatian Jasper.
dan bisa menukar sampel air liurnya. Setelah itu, Mia bertemu dengan Dr. Lawrence untuk melihat hasil gennya, namun Dr. Lawrence sempat curiga karena dalam gennya tidak ada bintik di wajah. Namun Dr. Lawrence menganggap ada kesalahan di alatnya, lalu Dr. Lawrence pun menerima Mia menjadi asisten di labnya, dan memberikan kartu untuk membuka pintu. Lalu Dr. Lawrence memperhatikan dari jendela labnya, Jasper yang sudah sangat dekat dengan Mia, dan episode kedua pun berakhir.